Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Rabbul Alamin dalam rangka melanjutkan kajian kita, qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-32 ya. Yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Ya, tak lain tak bukan, yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti dengan wali-walinya syaitan. Jadi syaitan menakut-nakuti dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman. Jadi judul bab ini didatangkan dengan mendatangkan ayat 175 dari surah Ali Imran. Yang tadi kita sudah sebutkan, ini maksudnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah rasa takut yang disertai dengan ketundukan, yang disertai dengan menghamba, yang disertai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah khaufus sir. Khaufus sir. Jadi rasa takut yang mendorong kita untuk tunduk, untuk taat, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ini rasa takut seperti ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut yang seperti ini diistilahkan dengan al-khauf asy-syar'i, rasa takut yang disyariatkan. Ya, jadi misalnya contohnya begini. Ketika kita mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan berbagai macam keburukan, madarat, mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga yang begitu berat azabnya, siksanya. Oleh karena sebab itulah kemudian kita tunduk kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan khaufus sir. Nah, apabila seseorang misalnya meyakini bahwa ada penunggu laut misalnya ya, penunggu laut yang dia bisa mendatangkan mara bahaya, mendatangkan tsunami kalau seandainya kita tidak memberikan persembahan kepadanya. Nah, maka kemudian akhirnya dia pun memberikan persembahan. Ini kan ibadah yang dia sembelih untuk penunggu laut. Nah, ini dia didasari atas dasar rasa takut. Kalau nggak begini nanti akan terjadi musibah. Kalau kita tidak melakukan hal ini, maka nanti akan terjadi mara bahaya. Ya, padahal tidak ada yang bisa mendatangkan mara bahaya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan ibadah hati yang nanti mendorong perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, jadi contohnya misalnya menyembelih untuk selain Allah, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain tidak bukan karena disebabkan karena ada rasa takut dalam dirinya, rasa takut di dalam hatinya. Sehingga kemudian terdoronglah dia untuk melakukan perbuatan itu. Nah, di dalam ayat ini penjelasannya bahwa rasa takut yang seperti tadi itu syaitan sengaja memang menakut-nakuti dengan bala tentaranya syaitan. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada juga takut yang tabi'i ya. Takut yang tabi'i, orang takut kepada hewan buas, itu tabi'i.
orang takut kepada virus seperti sekarang ini, itu tabi'i, namanya khauf tabi'i. Ya, khauf tabi'i, wajar karena memang bisa dideteksi sebab rasa takutnya. Ada lagi al-khauf yang wahmi, rasa takut yang nggak jelas apa sebabnya. Takut sama ketinggian, takut sama gelap. Ini rasa takut yang sulit dideteksi. Jadi semacam kayak traumatik psikis ya. Traumatik psikis, kejiwaan, batin. Kalau takut kepada hewan buas, semua orang bisa memahami hal itu. Oh iya, sama singa dia takut diterkam dan seterusnya. Tapi takut sama gelap, ini sebabnya nggak bisa dideteksi. Misalnya, takut ketinggian. Nah, ini diistilahkan dengan khauf wahmi, rasa takut yang berdasarkan halusinasi, ya, bayangan-bayangan dan seterusnya. Yang ini merupakan gangguan psikis, kejiwaan. Nah, maka kita sudah sebutkan dalam bab mahabbah sebelumnya bahwa begitu sangat ajaran agama ini mendidik hati, juga memperkuat mental dan jiwa seseorang. Bahwa dia takut hanya kepada Allah, sedangkan takut-takut yang wajar-wajar tadi, wajar ada, tabi'i tadi, tetapi dia perkuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian itu membuat dia tunduk hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Munasabatul babi li kitabit tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Annahu, sesungguhnya, lamma kana al-khaufu, tatkala al-khauf, takut, min ajma'i anwa'il ibadati, termasuk salah satu bentuk ibadah yang mengumpulkan berbagai macam bentuk ibadah yang lain. Nah, tadi kita sudah katakan misalnya karena dia takut akan azabnya Allah, maka dia tunduk kepada Allah. Ya. Allati yajibu ikhlasu, allati yajibu ikhlasu. Jadi takut ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang mencakup atau mengumpulkan ibadah-ibadah yang lain. Allati yajibu ikhlasuha, yang wajib kita memurnikannya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena rasa takut ini adalah merupakan ibadah hati, amalan yang mengumpulkan ibadah-ibadah yang lain, maka nabbahal musannifu, maka penulis kitab ini al-musannif mengingatkan bihadzal babi, dengan didatangkannya bab ini, ala wujubi ikhlasihi, mengingatkan wajibnya memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama adatu hasrin, ya artinya hanya, ya, pembatasan. Ya, adat ini alat atau perangkat yang didatangkan untuk memberikan makna membatasi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Jawahirul Maknun, ya, wa adawatul qasri illa innama adfun wa taqdimun kama taqaddama. Dan perangkat pembatasan itu ada beberapa. Ada illa, ada innama, ada ataf, ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ini innama, hanya saja. Kita bisa terjemahkan hanya saja. Yukhawifu asyaitan, alamun, nama sebutan ala iblisil la'in, bagi iblis yang dilaknati. Ya, jadi iblis, kata Syekh Shalih Fauzan, syaitan, ya iblis itu yang dilaknati. Dan setiap orang atau setiap yang membangkang akhirnya disebut syaitan juga. Yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti dengan wali-wali mereka. Jadi syaitan, iblis menakut-nakuti dengan wali mereka, dengan bala tentaranya. Ayyukhawifukum bi awliya'ihi, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, wa yuhimukum, dan memberikan kesan pada kalian, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, dzu ba'sin syadidin, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi syaitan dengan bala tentaranya menakut-nakuti kaum muslimin, seakan-akan mengesankan bahwa mereka adalah pasukan yang kuat, ya, pasukan yang hebat. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepadanya, kepada mereka. Ay la takhafu awliya'ahu, jangan takut kepada wali-wali syaitan. Alladzina khawwafakum iyyahum, yang dimana syaitan menakut-nakuti kalian dengan menggunakan bala tentaranya tadi. Ya, termasuk gangguan syaitan ini membuat hati kita jadi cemas, hati kita jadi takut, hati kita jadi khawatir. Ini bagian daripada gangguan syaitan. Gangguan pada kejiwaan, ya, pada psikis, yaitu takut tidak dapatkan rizki, padahal rizki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi melainkan Allah menanggung rizkinya. Ya, tentu tetap berusaha sesuai dengan yang diperkenankan dan disyariatkan, dan usahanya itu jadi ibadah buat kita. Orang yang mencari rizki yang halal, bekerja, itu jadi ibadah buat dirinya. Jadi pahala buat dirinya.
Adapun rizkinya dia sudah ditanggung, sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan berarti juga ya sudahlah, saya nggak usah bekerja, saya sudah ditanggung. Bukan begitu, itu keliru maknanya ya. Jadi maksudnya sudah ditanggung, ya tentu itu maknanya betul-betul ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bekerja adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari rizki yang halal. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, ay fala tukhalifu amri, maka janganlah kalian menyelisihi perintahku. Takut kepada Allah yaitu dengan cara menunaikan perintah Allah dan tidak menyelisihinya. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Li'annal imana, karena iman yaqtadi an tu'thiru khawfallahi ala khawfin nasi. Karena keimanan berkonsekuensi kita lebih mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan rasa takut kepada manusia. Yang mengedepankan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan rasa takut kepada manusia. Al-makna al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan anna min kaidi aduwillahi, bahwa termasuk tipu daya musuhnya Allah, annahu yukhawwiful mu'minina. Jadi termasuk tipu daya musuhnya Allah yaitu iblis, syaitan, bahwa syaitan menakut-nakuti orang-orang mukmin. Min jundihi wa auliyaihi, dari pasukannya syaitan, wa auliyaihi, dan wali-walinya syaitan. Li'alla yujahiduhum, agar supaya orang-orang mukmin tidak berjihad melawan pasukannya syaitan. Wala ya'muruhum bima'rufin, dan tidak memerintahkan kepada mereka ma'ruf, yang ma'ruf. Wala yanhauhum an munkarin, dan tidak melarang mereka dari kemungkaran. Jadi ini pasukan kaum muslimin, bala tentara kaum muslimin, oleh syaitan dibuat mereka ketakutan dengan melihat jumlah pasukan orang-orang musyrik, orang kafir yang banyak lagi besar. Seakan-akan itu adalah merupakan pasukan yang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Ya, nah, syaitan membuat ciut nyali orang-orang mukmin sehingga nggak mau berjihad, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang kaum muslimin untuk takut kepada mereka. Wa nahana an nakhafahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita takut kepada mereka. Artinya, ya kita tetap harus menunaikan apa yang Allah perintahkan, berjihad, menghadapi mereka, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Wa amarana an nakhafahu wahdahu, dan Allah perintahkan kita agar kita takut hanya kepada Allah semata. Lianna hadza huwa muqtadal imani, karena hal ini, itu takut kepada Allah semata, adalah merupakan konsekuensi keimanan. Fakullama qawiya imanul 'abdi zala khaufu awliya'i syaitan. Maka setiap atau tatkala semakin kuat keimanan seorang hamba, maka hilanglah rasa takut kepada wali-wali syaitan. Min qalbihi, hilanglah rasa takut kepada wali syaitan dari hatinya. Wa kullama dha'ufa imanuhu, dan setiap lemah keimanan, maka qawiya khaufuhu minhum, kuatlah rasa takut seseorang kepada wali-wali syaitan. Jadi cara untuk meminimalisir rasa takut kepada makhluk ya dengan memperkuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillahi, bahwa rasa takut adalah merupakan ibadah yang kita wajib memurnikannya hanya untuk Allah semata. Ya, yang paling kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kita sudah katakan ya, itu bukan berarti kemudian ya dia ngawur, ngaco, tidak, tetap
Ada yang khauf tabi'i ada. Khauf tabi'i ada. Yang kedua, ya seperti misalnya tadi takut kepada virus, nggak apa-apa. Tapi dia ikutin aturan, syariat, bagaimana caranya, mohon pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Yang kedua, faedah yang kedua, anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun. Bahwa memalingkan rasa takut yang disertai tadi dengan ibadah. Kalau takut yang kepada hewan buas tadi itu nggak masalah. Takut yang disertai dengan ketundukan dan lalu kemudian beribadah. Kalau itu diberikan kepada selain Allah, maka syirkun itu adalah merupakan kesyirikan. Ka'ayya khafa min ghairillahi, seperti dia takut kepada selain Allah min wathanin berupa berhala. Al-taghutin atau taghut ayyusibahu bima yakrahu, menimpakan pada dirinya sesuatu yang dia tidak suka. Nggak bisa. Nggak usah takut. Di dukun, syaitan, tukang sihir. Nggak bisa memberikan mara bahaya. Nggak bisa mereka. Kecuali apa yang Allah perkenankan, Allah izinkan dengan izin kauni qadari. Naam. Lalu kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min kaidi syaitani. Ini peringatan yang sangat keras dari tipu daya syaitan. Jadi termasuk tipu daya syaitan yang membuat kita ketakutan. Takut. Kalau saya nanti misalnya meninggalkan maksiat, lalu kemudian saya taat kepada Allah, nanti gimana? Orang akan takut orang membenci dia. Takut orang menjauhinya. Takut orang mencelanya. Nah, ini namanya ya tadi ini khauf yang kalau yang ini yang haram ya. Jadi rasa takut yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau kemudian menyebabkan dia mengerjakan sesuatu yang haram, maka rasa takut yang seperti ini diharamkan, dilarang. Rasa takut yang membuat dia jadi beribadah kepada selain Allah, memperuntukkan ibadahnya untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Nah, lalu kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, a'azzakumullah, Al-Muallif rahimahullahu ta'ala selanjutnya mendatangkan firman Allah surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ya, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi fa'idha udhiya fillahi, apabila dia mengalami hal yang menyakitkan dirinya karena Allah, artinya karena dia berpegang pada ajaran agama, akhirnya dia mendapatkan hal-hal yang menyakitkan pada dirinya, ja'ala fitnatan nasi, maka dia jadikan fitnahnya manusia, artinya hal yang menyakitkan dari manusia, dia jadikan, dia samakan ka'adzabillahi, seperti azab Allah, seperti siksa Allah. Al-ayah. Ini pada matan hanya disebutkan sampai sini. Tamamul ayati, sempurnanya ayat. Ya, Syekh Shalih Fauzan kemudian menyebutkan sempurnanya ayat. Wala in jaa nasrun, dan kalau seandainya datang pertolongan min rabbika, dari Rabbmu, la yaqulunna inna kunna ma'akum, niscaya mereka berkata kami bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada alam, seluruh alam? Ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hati makhluknya, hambanya. Ya, ayat ini membicarakan orang-orang yang tidak kuat keimanannya atau orang-orang munafik yang hatinya memang sebenarnya tidak beriman. Jadi kalau dia mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika dia diuji, mengalami hal-hal yang sulit karena dia menampakkan diri sebagai orang beriman, langsung dia merasakan bahwa seakan-akan dia disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa bahwa apa perilaku buruk manusia kepada dirinya itu terasa seperti siksa Allah. Tapi ketika mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan kaum muslimin, maka dia berkata, wah, kami bersama kalian. Kami dapat bagian harta rampasan perang juga dong. Tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada mereka.
Oleh karena itulah ditutup ayat ini, awalaysallahu bi'alama fi nafsi suduril alamin. Ya, bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada hamba-hambanya seluruh alam. Jadi orang-orang beriman disebutkan di dalam ayat ini tidak seperti orang munafik. Ketika dia mendapatkan hal yang sulit, hal yang berat, mendapatkan ujian, dia tetap bersabar dan dia tetap lebih takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kadang orang itu diuji dengan rasa takut. Ya gimana ya nanti kalau saya misalnya ngikutin yang hak, yang benar ini, apa kata orang nanti ya? Diuji dengan rasa takut, rasa khawatir. Sebagaimana Abu Talib mengalami hal itu. Ya, alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyati dina. Aku tahu agamanya Muhammad agama yang terbaik dari agama manusia. Laula malamatun wa hadhar masabbatin lakuntu samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena saya khawatir, saya takut celaan, hinaan orang, ya niscaya saya akan menampakkan agama tersebut dengan terang-terangan. Jadi dia takut dicela orang, takut dikucilkan orang. Nah, semestinya dia lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin, lebih takut akan beratnya siksanya Allah Rabbul Alamin. Sehingga menjadi mudahlah bagi dirinya untuk terus konsisten di atas al-haq, kebenaran, ya, walaupun mendapatkan hal yang buruk dari manusia. Wa minan nasi ay ba'dun nasi, sebagian manusia. May yaqulu amanna, ada yang berkata kami beriman billahi, kepada Allah, ayyad'il imana bilisani. Dia mengklaim keimanan dengan lisannya. Udhiya fillahi, ketika dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan karena Allah, ay li ajlillahi jalla wa ala, karena Allah, artinya karena dia beriman, karena dia mengikuti yang hak, lalu kemudian dia disakiti oleh manusia, ja'alu fitnatan nas, mereka jadikan hal buruk yang manusia lakukan pada dirinya, fitnatan nas ay adahum, ya, hal buruk yang dilakukan manusia kepada dirinya, wa nailahum iyyahu bil makruhi, di mana orang-orang memperlakukan dia dengan hal yang tidak menyenangkan, dia samakan itu seperti adab Allah, padahal jelas berbeda ya. Adab Allah itu sangat berat. Ka'adzabillahi, seperti siksa Allah, ay ja'ala adan nasi, dia jadikan siksaan manusia, perilaku buruk manusia, alladzi yanaluhu, yang menimpa dirinya, bisa babi tamassuki bidini, karena dia berpegang kepada agamanya, dia jadikan ka'adzabillahi seperti siksa Allah. Alladzi yanaluhu ala irtidadihi, yang dia akan mendapatkan dari Allah siksa kalau dia murtad an dinihi, dari agamanya. Fafarra, maka dia lari, min alami adan nasi, dari rasa sakit atau perilaku buruk yang dilakukan manusia, ila azabillahi, dari siksanya Allah. Akhirnya karena dia nggak sanggup, fartadda an dinihi, maka dia pun murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasrun min rabbika, nasrun min rabbika, pertolongan dari Rabbika. Ya. Ai fathun, nah ini pertolongan di sini berupa fathun, kemenangan, wa ghanimatun, dan harta rampasan perang. Ya, fathun wa ghanimatun, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan dan juga harta rampasan perang. Inna kunna ma'akum. Maka orang-orang munafik itu berkata, ya kami bersama kalian. Fid dini, dalam agama. Fa'asyrikuna fil ghanimati, maka kami berikan juga dong harta rampasan perang. Kalau lagi menang, ya mereka ingin mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Tapi kalau lagi keadaan sulit, mereka merasa, waduh ini kita ini nggak sanggup ini. Jadi kalau dalam keadaan senang saja ya, mereka bersama dengan kaum muslimin. Bima fi suduril alamin, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada seluruh alam, ay bima fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka, minal imani wan nifaq, berupa keimanan dan kemunafikan. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anid dakhili fil imani, tentang orang yang masuk dalam keimanan bila basiratin, tanpa ilmu. Annahu idza asabathu mihnatun wa adan minal kufari,
bahwa apabila dia mengalami ujian, hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang kafir, ja'ala hadzal adza, maka dia jadikan perilaku atau hal yang menyakitkan dari manusia ini, alladzi la budda ayyanala rusula, bahkan ini ya hal buruk ini pun pasti akan menimpa para utusan juga, para rasul wa atba'ahum, dan pengikut para rasul, mimman khalafahum, dari orang-orang yang menyelisih mereka. Ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarki sabab alladzi nalahu min ajlihi ka'adzabillah. Dia jadikan hal tersebut ya dia jadikan hal tersebut ya tadi hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya, dia berusaha lari darinya dan meninggalkan sebab yang bisa menyebabkan dia terkena hal yang tidak menyenangkan itu, dia jadikan ka'adzabillah seperti siksa Allah. Alladzi farra minhul mu'minuna, yang dimana orang-orang mukmin lari dari siksa Allah tersebut. Jadi ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat, dia nggak sanggup. Ini udah kayak siksa. Ya, padahal hal yang sulit, yang berat yang dia alami itu tidak setara dengan siksa Allah. Fafarra min alami azabi a'daillah, maka dia pun berusaha lari dari siksa musuh-musuhnya Allah. Fi tarkihi dinahu, dalam meninggalkan agamanya, dia berusaha lari ila azabillah, menuju kepada azabnya Allah. Padahal nggak ada yang sanggup menahan azabnya Allah. Fastajara minar ramdha'i bin nari, maka dia pun mencari perlindungan dari cuaca yang panas, tetapi kepada api. Dia lari dari cuaca panas, pengen adem, tapi malah justru mendekat kepada apa? Kepada api yang lebih panas lagi. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliyahu, apabila Allah memberikan pertolongan kepada bala tentaranya Allah dan wali-wali kekasih Allah, qala, ini orang munafik ini berkata, inni kuntu ma'akum, aku ini bersama kalian. Wallahu alimun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, bima ta'a alaihi sadruhu minan nifaqi, dengan apa yang disembunyikan oleh hatinya yang berupa kemunafikan. Jadi munafik ini ya, berpura-pura iman, menampakkan keimanan. Atau yang tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dia masuk dalam keimanan tanpa ilmu. Maka orang yang beragama tanpa ilmu, dia akan cenderung mudah terombang-ambing ya. Dia mudah terombang-ambing. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab takut ini. Annaha afadat, bahwa ayat ini memberikan faedah annal khaufa minan nasi, bahwa takut kepada manusia, ayyanaluhu bima yakrahu, manusia bisa mendatangkan kepada dirinya sesuatu yang dia tidak sukai, bisababil imani billahi, sebab iman kepada Allah, min jumlatil khaufi min ghairillahi, ya termasuk bagian dari takut kepada selain Allah. Al-mustalzimi, yang mengandung konsekuensi, lidhufil imani, lemahnya iman. Ya, takut. Waduh, gimana ya kalau saya begini nanti orang bagaimana ini? Ya, tapi kalau yang ini kalau dia dengan sebab takut itu dia meninggalkan yang wajib, maka ini, atau mengerjakan yang haram, ini haram. Tapi kalau dengan takut ini dia jadi mengerjakan kesyirikan, maka ini syirikan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, annal khaufa min adan nasi, sesungguhnya takut dari perilaku buruk manusia bisa babil imani, karena sebab keimanan, adalah termasuk khaufun min ghairillah, termasuk takut kepada selain Allah. Yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah, wajibnya kita bersabar atas hal yang tidak menyenangkan ketika kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqina, rendahnya mentalnya orang-orang munafik. Baru diberikan uji begitu udah nggak sanggup. Wah, ini kayak siksanya Allah. Yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala, menetapkan ilmunya Allah Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya, Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan firman Allah di surat At-Taubah ayat ke-18. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqama salata, dan mendirikan salat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Tamamul ayati, sempurnanya ayat adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka pasti termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innama ya'muru masajidallahi, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ay innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wat ta'ati. Tak lain tak bukan, memakmurkan masjid itu bisa tegak dengan cara ibadah dan menunaikan ketaatan di masjid tersebut. Ya, memakmurkan masjid itu ada dua, ada kalanya secara fisik dibangun bangunannya, ada kalanya secara maknawi, yaitu dengan beribadah di dalamnya. Man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, yang orang mau memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan salat berjamaah, dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran di masjid. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-jami'ina, yaitu orang-orang yang mengumpulkan lil kamalati, yang mengumpulkan kesempurnaan, al-ilmiyati, kesempurnaan ilmu, wal amaliyati, dan kesempurnaan amal. Ya, adapun sekarang seperti pandemi seperti sekarang ini, ya kita tetap berusaha untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, pemimpin. Bukan berarti kita tidak mau memakmurkan masjid. Ya, jadi ada sebagian orang kadang ketika sedang pemimpinnya sedang melarang atau memberikan aturan protokol untuk mendatangi masjid tidak boleh dan seterusnya, dia masa masjid dikosongkan, tapi giliran sudah diberikan kelonggaran boleh ke masjid, dia tidak ke masjid. Ya, jadi ini terkadang ada sebagian kita ya tadi ketika dalam kondisi tertentu dia begitu mengkritisi kok masjid kosong, tapi ketika sudah stabil dia tidak datang ke masjid. Nah, maka yang betul-betul memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kepada melainkan hanya kepada Allah. Al-khasyatu, khasyah. Di sini disebutkannya dengan khasyah ya. Hiya al-makhafatu wal haibatu. Ya, maknanya takut juga. Tetapi takut yang disertai dengan ilmu ya. Wal muradu bil khasyati huna, yang dimaksud dengan khasyah takut di sini adalah khasyatut ta'zim, takut yang disertai dengan pengagungan, wal ibadati, dan ibadah, wa ta'ati, dan taat, yang itu disertai karena memang dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala yang dia takut kepadanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut khasyah ini untuk para yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, ayo kita mohon kepada Allah agar kita diberikan khasyah. Kita terus menuntut ilmu, mengenali Allah, mempelajari tentang Allah, mempelajari tauhid, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, sehingga kemudian hadir rasa takut, khasyah. Yang dengan itu kita jadi terhalang dari berbuat kemaksiatan. Karena apa? Begitu agungnya Allah, begitu mulianya Allah di dalam hati kita, sehingga kemudian mau berbuat maksiat itu jadi tidak jadi. Kenapa? Bagaimana saya buat maksiat? Sedangkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Amal khasyatul jibiliyah, adapun rasa takut jibiliyah, ini yang tabiat, ka khasyatil mahadhiri dunyawiyati, seperti takut ya hal-hal yang mengkhawatirkan dalam urusan dunia. Fala yakadu ahadun yaslamu minha, enggak ada satupun yang bisa selamat darinya. Artinya takut musibah, banjir bandang, takut misalnya mati dalam keadaan yang buruk. Semua orang mengalami itu. Ya. Wa yanbaghi, dan semestinya ayyakhsha fi dzalika, dia takut dalam hal tersebut kullahu qada Allahi, ketetapan Allah, wa tasrifahu. Jadi yang wajar orang takut jatuh kemiskinan, orang khawatir jatuh dalam kehidupan yang sempit. Tetapi itu semua dikembalikan kepada ketetapan
dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan itu semua. Allah yang menetapkan itu semua. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu, ini asa di sini artinya pasti ya. Mereka itu al-muttasifuna bihadhi sifat, yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Mereka itu ayyakunu, mereka menjadi minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ay ulaika humul muhtaduna, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu asa, setiap kata asa yang datang minallahi, dari Allah, bukan semoga, bukan lagi mudah-mudahan, fahiya wajibatun, maka dia artinya wajib, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-makna al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, lamma nafa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan imarat al-masajidil ma'nawiyata, memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu apa? Dengan bil ibadati, dengan ibadah. Allah nafikan anil musyrikina, dari orang-orang musyrik, fil ayatil lati qablaha, pada ayat yang sebelum. Orang musyrik enggak akan makmurkan masjid. Makanya perhatikan orang-orang yang berbuat kesyirikan, apa yang dimakmurkan? Ya tempat kesyirikan mereka, kuburan mereka, bukan masjid yang dia makmurkan. Kalaulah mereka memakmurkan masjid, maka mesti di dalamnya ada kuburan yang dia sembah atau yang dia agungkan. Sehingga makmurnya itu masjid tidaklah semata-mata karena masjid, tapi karena kuburan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan orang musyrik tidak akan memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid mereka yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa orang-orang musyrik tidak akan memakmurkan masjid, athbata fi hadhil ayati imarataha bil ibadati lil mu'minina. Allah menetapkan di dalam ayat ini bahwa memakmurkan masjid dengan ibadah adalah orang-orang mukmin. Alladzina amanu biqulubihim, yang beriman dengan hati mereka. Wa amilu bijawarihim, yang beramal dengan anggota tubuh mereka. Wa dawamu ala iqamis salati, dan mereka terus-menerus menunaikan salat bi arkaniha, dengan rukunnya, wajibati, dan kewajiban-kewajibannya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Wa a'tau zakata, dan mereka membayar zakat, mustahiqiha, kepada yang berhak menerima zakat. Wa akhlasu lillahil khasyata, dan memurnikan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut hanya kepada Allah. Jadi kalaulah misalnya dia sedang berdagang misalnya, dia kalau dagang kan takut nanti rugi, tapi rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar. Maka dia tinggalkan perdagangan sebagaimana Allah perintahkan ketika dikumandangkan seruan untuk salat Jumat, tinggalkan jual beli. Dia takut kalau saya berhenti dagang sejenak untuk salat Jumat, nanti ya ini pelanggan pada lari nih, penghasilan saya berkurang. Tapi rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Maka dia kalahkan itu, dia tinggalkan, dia menunaikan ibadah kepada Allah. Nah ini yang takut kepada Allah. Wahiyal makhafat wal haibatu, dan khasyah ini artinya dari takut. Al makhafah wal haibah, haibah juga artinya takut ya. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan judul bab. Anna fiha, bahwa di dalam ayat ini wujub ikhlasil khasyati, wajib memurnikan rasa takut, al khaufa, al khaufiyah, ya, memurnikan rasa takut, wal haibati, haibah itu tadi mengagungkan, memuliakan, ya haibah. Kalau haibah bagi manusia bisa diartikan wibawa ya. Jadi haibah kepada Allah. Allati hiya asasul ibadati lillahi wahda, yang itu adalah merupakan asasnya ibadah kepada Allah semata. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdahu, wajib kita memurnikan rasa takut kita hanya kepada Allah saja. Dan tadi kita sudah katakan kalau takut kepada selain Allah itu membuat kita jadi beribadah kepada selain Allah, syirik. Takut kita kepada selain Allah membuat kita jadi tidak menunaikan perintah yang wajib dan tidak menjadi kita melanggar larangan, maka ini yang haram. Yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalan, bahwa kesyirikan tidak bermanfaat walaupun bersama dengan walaupun ada amal saleh. Jadi dia takut kepada selain Allah yang membuat dia berbuat kesyirikan, walaupun dia beramal saleh, salat, puasa, enggak manfaat semuanya. Sirna, sia-sia semuanya. Yang ketiga, anna imaratal masajidi innama takunu bi ta'ati, memakmurkan masjid yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan ketaatan di masjid tersebut, wal amalis salih, dan beramal saleh. La bi mujarradil bina'i, bukan hanya sekedar membangun masjid. Iya tuh ya.
Dan tadi ada poin penting yang Syekh sangat tekankan bahwa yang memakmurkan masjid itu orang-orang ahlu tauhid, mereka memakmurkan masjid. Adapun ahlu syirik enggak ada yang memakmurkan masjid. Yang ada dia memakmurkan kubur. Nauzubillah. Yang keempat, al-hathu ala imaratil masajid, perintah dorongan untuk memakmurkan masjid. Hisian, baik secara fisik, hisian itu secara fisiknya, ya masjidnya diperbagus, diperindah, wa ma'nawiyan, dan secara maknawi, yaitu dengan ibadah, ketaatan, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, salat berjamaah di masjid. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi kalau ini ada pertanyaan ya, sudah didatangkan bahwa terkait dengan di saat sendirian, seringkala berbuat maksiat dan seterusnya, rasa takut kita kepada Allah mesti kita perbesar. Takut Allah mengawasi kita, Allah ya begitu berat adabnya, Allah begitu keras siksanya. Ya berapa banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masa kita malah justru berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya nikmat Allah, anugerah Allah, rezeki Allah, masa kita malah justru berbuat maksiat. Ini terus diingat kita. Kita mesti terus mengingat hal ini. Sehingga membuat kita jadi semakin takut dan tidak jadi berbuat maksiat. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut sehingga dengan itu kami menjauhi maksiat kepadamu. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan kita esok hari insya Allah ya. Bi'idnillahi wa taufiqi, dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup kajian kita di malam hari ini, ikhwah sekalian, kita sudah tampilkan di pesan yang ada di tayangan ini, nomor handphone yang bisa dihubungi oleh sebagian ikhwah ya, yang mungkin seringkali tidak mendapatkan informasi tentang kajian ini. Apakah kajiannya ada atau tidak, atau jadwalnya, waktunya kapan, apakah ada perubahan atau tidak. Kita sudah tampilkan di layar nomor handphone ya, salah satu admin kita, yang nanti bisa ditanyakan atau bahkan mungkin bisa dimasukkan ke dalam grup agar supaya informasi-informasi terkait dengan kajian terus terupdate ya. Termasuk yang sering mengikuti kajian lewat channel YouTube kita Urban Syariah, ya silakan menghubungi atau bahkan bisa nanti ikut bergabung di grup melalui nomor handphone yang kita sudah tampilkan, yang kemudian nanti update terkait dengan kajian, apakah ada kajiannya atau tidak ada, ataukah perubahan jadwalnya dan seterusnya, bisa ditanyakan ke nomor yang sudah kami tampilkan tersebut. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.